Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Dunia sepak bola digemparkan dengan wacana Jepang untuk keluar dari AFC. Federasi Sepak Bola Jepang disebut akan membentuk konfederasi baru akibat kebijakan yang dinilai tidak adil dan terlalu berpihak pada negara teluk. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Indonesia U23 resmi tergabung di grup C SEA Games 2025 Thailand. Dalam grup tersebut, Garuda Muda siap menghadapi Myanmar, Filipina, dan Singapura. Para pemain timnas Indonesia yang bermain di Persib Bandung seperti Tom Haye dan Mark Klok enggan berkomentar terkait pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih. Mark Klok hanya bersedia menanggapi rumor yang menyebut pelatih Persib, Bojan Hodak, menjadi salah satu kandidat pengganti Kluivert di timnas Indonesia. Ditemui usai pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, para pemain timnas asal Persib Bandung kompak bungkam soal pemecatan Patrick Kluivert. Gelandang timnas sekaligus pemain Persib, Mark Klok, menolak memberikan komentar lebih jauh mengenai kondisi skuad Garuda saat ini. Klok mengatakan ia hanya ingin berbicara seputar kondisi tim Persib Bandung. Saat ditanya mengenai rumor pelatih Persib, Bojan Hodak yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Kluivert, Klok menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada sang pelatih. Yang nanti kalau seandainya Coach Bojan Hodak dipanggil timnas, bagaimana Coach? Ya dia harus lihat kan, kalau dia mau ya silakan. Kalau mungkin buat saya ya mungkin di Persib oke lah, kita mau hat-trick so tidak bisa keluar dari saya. Untuk ini klub, siapapun nanti yang akan jadi pelatih timnas, menurutmu sesuatu apa yang perlu mereka bawa agar menjadikan tim menjadi sesuatu yang berharga? Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya, ada banyak orang punya opini, saya cuma mau tanya buat Persib. Sementara itu, Tom Haye, Beckham Putra, dan Eliano Renders memilih bungkam dan tidak memberikan pernyataan apapun terkait pemecatan Kluivert. Sosok Louis van Gaal tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama pelatih legendaris asal Belanda itu mendadak mencuri perhatian usai muncul kabar bahwa dirinya akan segera diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Rumor tersebut muncul setelah Louis van Gaal dikabarkan bakal menggelar konferensi pers besar pada Senin 20 Oktober 2025 mendatang. Banyak pihak menduga acara itu akan menjadi momen penting di mana Van Gaal mengumumkan kembalinya dirinya ke dunia kepelatihan, kali ini untuk menukangi skuad Garuda. Kabar ini muncul di tengah kekosongan kursi pelatih tim Garuda usai PSSI resmi memecat Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober. Tak hanya Kluivert, jajaran tim kepelatihannya pun turut diberhentikan. Sejak saat itu, berbagai nama pelatih top dunia mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Menariknya,
akun sepak bola ternama @433 di Instagram turut mengunggah kabar bahwa Louis van Gaal masuk dalam kandidat terbaru pelatih timnas Indonesia. Tak hanya itu, akun X The International Window juga melaporkan hal serupa. Nama Van Gaal dinilai masuk akal untuk menangani skuad Garuda. Selain karena reputasinya di kancah Eropa, skuad timnas Indonesia saat ini juga banyak dihuni pemain diaspora dan naturalisasi asal Belanda yang lahir dan besar di negeri kincir angin. Pertimbangan tersebut pula yang sebelumnya membuat PSSI memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih. Yang menarik, Louis van Gaal merupakan sosok guru bagi Patrick Kluivert. Keduanya pernah bekerja sama di timnas Belanda pada periode 2000 hingga 2003 di mana Van Gaal menjadi pelatih dan Kluivert masih aktif bermain. Secara karir, pelatih berusia 74 tahun itu adalah pelatih dengan pengalaman luar biasa. Ia sudah 3 kali menangani timnas Belanda, yakni pada periode 2000 hingga 2003, 2012 hingga 2014, dan 2021 hingga 2022. Van Gaal juga pernah menukangi klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester United. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, gaji Louis van Gaal pada periode terakhir di timnas Belanda mencapai 3 juta euro per tahun atau sekitar 47 miliar rupiah. Bahkan saat melatih Manchester United, ia pernah menerima bayaran hingga 8 juta euro per tahun atau setara 150 miliar rupiah. Melihat besaran nilai kontrak Van Gaal di klub-klub sebelumnya, PSSI harus menyiapkan dana besar jika benar-benar menginginkannya menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir, Federasi Sepak Bola Nasional itu juga dikabarkan mengeluarkan pesangon cukup besar untuk Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Timnas Indonesia U23 dipastikan tergabung di grup C SEA Games 2025 Thailand. Berdasarkan hasil undian yang digelar di Bangkok, Minggu 19 Oktober 2025. Berdasarkan hasil tersebut, tim Garuda Muda yang menempati pot 1 akan bersaing dengan Myanmar, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, tuan rumah Thailand menempati grup A bersama Kamboja dan Timur Leste. Adapun grup B dihuni oleh Vietnam, Malaysia, dan Laos. Sementara itu, menjelang ajang tersebut, skuad Garuda Muda saat ini tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Jakarta sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Tim asuhan Indra Safri itu baru saja melakoni 2 laga uji coba melawan India yang berakhir dengan skor 1-2 dan 1-1.
Diketahui, skuad asuhan Indra Safri membawa misi besar untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023. Saat itu, Indonesia sukses mengalahkan Thailand lewat adu penalti 5-2 di partai final. Dengan kehadiran kembali pelatih Indra Safri, arsitek di balik kesuksesan tersebut. Timnas Indonesia U23 dihadapkan pada tantangan berat untuk mempertahankan gelar. Emas SEA Games 2023 menjadi torehan bersejarah setelah Garuda Muda mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun. Sejak terakhir kali meraih emas pada SEA Games 1991. Sebagai informasi, SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025 di Thailand. Dengan 3 kota tuan rumah, yakni Bangkok, Konburi, dan Songkhla. Bintang sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo kembali dinobatkan oleh Forbes sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia untuk musim 2025-2026. Gelar ini menandai ke-6 kalinya dalam satu dekade terakhir Ronaldo menempati posisi puncak daftar pemain dengan penghasilan tertinggi. Ronaldo yang saat ini memperkuat klub Arab Saudi Al Nassr diperkirakan mengantongi total penghasilan mencapai 280 juta US dollar atau sekitar 4,6 triliun rupiah dari gaji dan pendapatan luar lapangan. Di urutan kedua ada rival abadi Ronaldo, Lionel Messi, dengan total penghasilan 130 juta US dollar, kurang dari setengah penghasilan CR7. Dua pesepak bola lain yang bermain di Arab Saudi juga masuk daftar 10 besar, yakni Karim Benzema di posisi ketiga dengan penghasilan 104 juta US dollar, serta Sadio Mane di posisi ke-8 dengan total 54 juta US dollar. Sementara itu, bintang Brazil Neymar terlempar dari 10 besar setelah kembali ke klub masa kecilnya, Santos, dengan penghasilan 38 juta US dollar. Sebelumnya, saat membela Al Hilal, Neymar berada di peringkat ketiga dengan penghasilan 110 juta US dollar. Dari Liga Premier Inggris, hanya 2 pemain yang masuk 10 besar, yaitu Erling Haaland di urutan ke-5 dan Mohamed Salah di urutan ke-7. Sedangkan dari La Liga Spanyol, 3 pemain Real Madrid masuk daftar, yakni Kylian Mbappe di urutan ke-4, Vinicius Junior berada di posisi ke-6, dan Jude Bellingham di urutan ke-9. Posisi ke-10 ditempati bintang muda Barcelona Lamine Yamal dengan total penghasilan 43 juta US dollar. Ronaldo dengan reputasi dan penghasilan luar biasa kembali menegaskan dominasinya sebagai salah satu pesepak bola paling berpengaruh secara finansial di dunia.
Dunia sepak bola Asia tengah diguncang kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah ekstrim untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media Japan Football News pada Rabu 16 Oktober 2025 dan langsung menghebohkan publik Asia. Menurut laporan tersebut, JFA dilaporkan kecewa berat dengan berbagai kebijakan AFC yang dianggap tidak transparan dan terlalu dipengaruhi oleh kekuatan finansial negara-negara Teluk khususnya Qatar dan Arab Saudi. Bahkan muncul wacana pembentukan organisasi tandingan bernama Federasi Sepak Bola Asia Timur yang akan berdiri independen dari AFC. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlawanan atas rangkaian keputusan kontroversial yang merugikan Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemicu utama ketegangan adalah perubahan format Liga Champions Asia Elite 2024 hingga 2025 yang dilakukan secara sepihak setelah mundurnya klub Cina Shandong Taishan. Akibatnya, Vissel Kobe yang sebelumnya berada di posisi ketiga justru tersingkir dari peringkat kelima dan gagal lolos ke kompetisi utama. Kekecewaan Jepang semakin memuncak ketika AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan itu dinilai mencerminkan prinsip fair play dan justru menguntungkan dua negara kaya tersebut. Isu ini juga menjadi sorotan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sejumlah pengamat menilai bahwa apa yang dirasakan Jepang sejalan dengan keresahan PSSI terhadap sejumlah keputusan AFC. Sebelumnya, PSSI juga melayangkan protes keras kepada AFC terkait kinerja wasit dan jadwal pertandingan yang dianggap tidak adil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya Indonesia dan Jepang, pelatih Irak serta Oman juga melontarkan kritik tajam terhadap AFC. Mereka menilai keputusan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat menjadi bukti nyata ketimpangan. Terbukti, kedua negara tersebut dengan mudah melaju ke Piala Dunia 2026. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe di Stadion Coliseum Alfonso Perez Senin dini hari melalui gol tunggal Kylian Mbappe pada menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini mengantarkan Madrid kembali ke puncak klasemen sementara La Liga 2025-2026 dengan koleksi 24 poin, unggul 2 angka atas Barcelona yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, Barcelona sempat menggeser posisi Madrid di puncak klasemen setelah kemenangannya terhadap Girona. Madrid datang ke markas Getafe dengan beban besar, namun skuad asuhan Xabi Alonso itu mampu menjawab tekanan dengan kemenangan berharga. Real Madrid tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 70%, namun sempat kesulitan menembus pertahanan Getafe yang kokoh dengan bermain disiplin di lini belakang. Solidnya pertahanan Getafe membuat sejumlah peluang dari Vinicius Junior dan Mbappe dapat digagalkan oleh kiper David Soria.
Situasi tersebut berubah pada menit ke-76 setelah Alan Nyom yang baru masuk ke lapangan hanya dalam waktu 44 detik harus kembali keluar setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Vinicius Junior. Unggul jumlah pemain membuat Madrid meningkatkan intensitas serangan dan semakin menekan pertahanan Getafe yang mulai kehilangan fokus. Memanfaatkan umpan terobosan Arda Güler, Mbappe dengan tenang menaklukkan kiper Getafe lewat sepakan keras yang memastikan Madrid unggul 1-0. Petaka bagi Getafe berlanjut ketika Alexandre Chris mendapat kartu kuning kedua di menit ke-84 yang memaksa tim tuan rumah itu harus bermain dengan 9 pemain. Hingga peluang panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan menandakan Madrid kembali memimpin klasemen La Liga. Sementara Getafe belum mampu meraih kemenangan dalam 4 laga terakhirnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.